Sudah menjadi tradisi, harga barang khususnya pangan selalu merangkak naik menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri. Harga naik menjadi refleksi juga bahwa inflasi di dalam negeri juga ikut naik. Namun ada yang tidak biasa kali ini, karena kali ini Presiden Joko Widodo agresif ingin membalikkan tren tersebut. Instruksi sudah disampaikan, kini menanti eksekusi. Mampukah terrealisasi? Menguji tren inflasi, kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, ekonom Mas Firmansyah. Terima kasih Mas sudah hadir bersama kami. Pertama sekali, mungkin lebih general tadi seperti diskusi kita sebelumnya. Apakah mungkin membalikkan tren harga turun ketika akan waktu hari-hari besar seperti puasa dan lebaran? Iya, dalam beberapa waktu dekat BPS akan mengumumkan inflasi bulan April ya. Memang April ini sideways, artinya di satu sisi awal bulan April pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi, kemudian diikuti dengan penurunan biaya transportasi. Saya rasa ini bisa membantu menekan inflasi yang mulai meningkat. Bulan Maret angka inflasi kita sudah mulai menunjukkan angka kenaikan 0,19%. Kemudian ada panen raya juga yang terjadi di bulan April, ini juga bisa menekan lonjakan harga-harga kebutuhan pokok. Cuman memang kalau kita lihat bulan Juni, kemudian Juli ketika, atau Mei lah, beberapa minggu menjelang Ramadan, tentunya ada kenaikan secara cyclical, secara natural permintaan dari masyarakat. Tadi disampaikan bahwa pedagang pasar Tanah Abang sangat sibuk sekarang untuk melayani tidak hanya pembeli dari Jakarta tapi juga dari seluruh Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa permintaan menjelang Ramadan dan Idul Fitri sudah mulai meningkat dan tekanan kenaikan harga akan juga mengikuti secara hukum ekonomi. Oke. Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu memproyeksi akan ada sekitar inflasi sekitar 0,19% lah. Anda dan tim pernah membuat kajian berapa kemungkinan inflasi mungkin pada Mei dan kemungkinan juga mungkin Juni nanti di level berapa? Ya, kalau kita melihat beberapa hal yang terjadi, misalnya harga daging misalnya di sejumlah pasar tradisional di Padang, kemudian di beberapa tempat di Indonesia masih bertahan di 120.000, 130.000, jauh dari ekspektasi yang diharapkan oleh Presiden Jokowi 80.000. Diinstruksikan. Diinstruksikan. Tentunya memang menjadi tantangan ya bagi pemerintah untuk benar-benar bisa membalikan. Kalau menurut saya pribadi sebagai melihat kondisi hal ini atau data-data ekonomi Anda simulasikan? Sebenarnya wajar saja menjelang Ramadan itu ada kenaikan dan ada dorongan inflasi. Menurut Anda berapa kira-kira proyeksi Anda untuk Mei dan Juni inflasi yang terjadi? Saya rasa tekanannya akan cukup tinggi ya. Kalau misalnya sekitar 0,2% itu bisa terjadi ya. Itu pada Mei dan pada Juni? Mei, Juni mungkin bisa lebih tinggi lagi karena inflasi akan tidak hanya didorong oleh volatile food, tetapi juga telekomunikasi, kemudian transportasi, kemudian juga jangan lupa bahwa menjelang Ramadan pemerintah biasanya menggelontorkan likuiditas cukup besar di konsumen berupa gaji ke-13 dan gaji ke-14. Dan ini juga akan mendorong mekanisme pembelian di masyarakat. Tentunya untuk belanja lebih, dan kalau permintaan meningkat, supply-nya kita asumsikan sama pun kalau ditambah tidak mengikuti tinggi lonjaknya permintaan, maka mau tidak mau memang harga akan terdongkrak. Oke, Anda sudah menyinggung sedikit tadi mengenai daging sapi. Instruksi Presiden ada di sekitar atau di bawah juga Rp80.000 per kilogram. Selama Anda menjadi ekonom, mungkinkah itu terrealisasi di Indonesia? Iya, memang kalau 80.000 sekarang ini memang agak menjadi tantangan, agak sulit untuk direalisasikan ya. Mengapa? Karena pertama kapasitas produksi dalam negeri kita masih terbatas. Kemudian selisihnya berapa persen kita bisa supply untuk pasar domestik saja? Tentunya kalau menjelang Ramadan akan membesar ya. Bisa 30-40% itu bisa mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari-hari yang normal. Tetapi selisihnya ini harus kita impor. Nah, persoalannya sekarang ini adalah banyak importir-importir nasional kita yang sudah memiliki
kerjasama dengan eksportir dari Australia. Dan kita mengetahui apa namanya biaya per kilogram yang harus kita impor dari Australia sekitar 70 ribuan. Jadi kalau ditambah pajak importir, saya rasa Mustahil. harga pokok penjualan akan di atas 80.000. Di sekitar level berapa proyeksi Anda apabila kita lebih spesifik kepada eksportir asal Australia? Ya saya rasa ditambah biaya transportasi sudah masuk di sana, kemudian margin yang harus diperoleh oleh importir. Kalau kita bisa di angka 100.000, 99.000 sudah cukup bagus ya. Kecuali kalau misalnya kita impor dari India misalnya. Nah itu yang membuat saya penasaran, ada angka 80.000, Presiden Jokowi dapat bisikan ataupun juga simulasinya dari mana? Kalau dari India yang disebutkan memungkinkan kita dapat angka segitu? Ya dari India rata-rata sekitar 45.000 per kilogram kita masih dapat ya impor dari India. Kualitasnya seperti apa Mas? Kalau memang apa namanya, nah persoalannya bukan di kualitas ya, persoalannya adalah apakah importir kita sudah memiliki hubungan dagang dengan mitra kerja kita di India. Jadi kalau misalnya kita impor sapi itu kan bukan hari ini kita impor kemudian besok barang di delivery gitu ya. Ada mekanisme. Mereka di Australia juga akan melihat ataupun di India juga akan melihat range-nya yang siap berapa, kemudian sapi jenis apa, kemudian ada mekanisme transaksi, ada LC dan sebagainya. Jadi takes time. Dan saya rasa importir sapi sekarang ini sudah mulai melakukan hubungan dagang untuk mendatangkan sapi-sapi yang akan dijual di masyarakat. Oke, Mas Firman, mungkin Anda pernah dekat dengan pemerintahan, Anda tahu bagaimana sistem berjalan. Apakah Anda memiliki mungkin ide ataupun saran kepada pemerintah saat ini? Apa yang bisa dilakukan apabila pemerintah ingin paling tidak kita menyinggung saja angka 80 ribuan atau sedikit di atasnya tapi tidak awang-awang angka 80 ribu itu? Sebenarnya tidak hanya sapi ya, tapi juga bawang merah, ada cabai, ada bawang putih dan sebagainya. Yang penting adalah data harus akurat. Artinya masing-masing sektor volatile food itu berapa yang kita bisa produksi, kemudian kebutuhan masyarakat lonjakannya berapa persen, sisanya ya mau tidak mau memang harus kita impor agar lonjakan harga di pasar tidak meningkat cukup tajam. Dan antara BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan itu harus satu kata terkait dengan hal ini. Selama ini Mas? Dalam beberapa kesempatan kalau kita mengikuti di media misalnya antara Menteri Pertanian dengan Menko Perekonomian dalam beberapa hal tidak sinkron terkait dengan misalnya impor sapi. Saya rasa ini perlu dihilangkan. Jadi sebelum menyampaikan kebijakan ke masyarakat harusnya satu suara dulu pemerintah, kemudian juga mengeksekusi. Kalau memang kita harus impor, kita impor, begitu ya. Karena memang. Jadi impor bukan selamanya juga buruk. Saya rasa tidak ada sebuah negara. Demi stabilitas harga mungkin. Tidak ada sebuah negara yang bisa autarki memenuhi semua kebutuhan dari produksi dalam negeri. Amerika Serikat juga impor, Singapura juga impor, di Jepang juga impor, Australia juga impor juga, gitu. Jadi tapi ini mungkin lebih sensitif karena tadi Anda menyebut volatile food dan ini terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Iya. Bukankah poin-poin ini juga harusnya pemerintah menjaga sembari juga misalnya infrastruktur sudah disiapkan belum untuk kita bisa supply domestik? Iya, makanya itu. Jadi semuanya akan kembali ke data ya. Jadi produksi kita berapa, kemudian kita bisa proyeksikan kebutuhan masyarakat jelang Ramadan dan Idul Fitri, gapnya ini harus kita isi. Nah mau tidak mau memang gapnya ini harus kita impor. Jadi, nah yang kedua adalah optimalisasi tim pengendalian inflasi daerah. Jadi sudah banyak inisiatif dari TPID di daerah untuk bekerjasama dengan bulog daerah untuk melakukan operasi pasar, identifikasi dini kira-kira yang lonjakan harga. Karena lonjakan harga di Aceh belum tentu sama lonjakan harga di Bali misalnya. Mungkin di Aceh produk X, kemudian di Bali bisa beras misalnya. Atau di Jakarta dibandingkan dengan Balikpapan. Jadi TPID juga perlu didorong terus untuk lebih pertama identifikasi dini terkait dengan pergerakan lonjakan harga di masing-masing daerah. Karena inflasi nasional ini kan fungsi dari inflasi daerah. Jadi monitoring pertama dan yang paling tahu persis gejala awal itu adalah tim-tim di daerah. Oke. Jadi adalah sinergi antara kementerian dan juga koordinasi
dan monitoring dari TPID yang ada di seluruh Indonesia. Terakhir mungkin sebelum mengakhiri dialog sore hari ini, Mas Firmansyah, saya ingin tahu berapa proyeksi Anda inflasi hingga akhir tahun 2016 di tengah BI yang memproyeksi kemungkinan masih berada dalam target pemerintah? Saya rasa dengan tren harga minyak mentah dunia yang masih di bawah harga produksi pasar global, diperkirakan bergerak antara 40 sampai 50 US dollar per barel. Jadi tekanan inflasi saya rasa tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan ketika harga minyak mentah dunia bisa mencapai 100 dolar per barel. Jadi menurut saya angka 4,5 sampai 5% masih achievable buat kita sampai akhir tahun. Cuman memang distribusi per bulannya, per kuarternya ini yang harus tetap dijaga. Jadi bukan berarti rendahnya harga minyak mentah dunia lantas membuat pengamanan volatile food ini harus tidak bisa kita lakukan dengan baik. Saya rasa kita harus tetap fokus ya di sana. Karena di sisi lain perlambatan doing business juga terjadi. Sejumlah sektor masih belum pulih, minerba, kemudian migas, plantation. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera ini juga sangat suffering terkait dengan pelemahan harga komoditas dunia. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah pengamanan market price, harga di pasar, dan itu inflasi. Jadi supply side itu harus benar-benar kita pastikan, kita amankan. Supply side fungsi dari dua, produksi nasional, dan kalau memang tidak memadai terpaksa ya harus kita impor gitu ya. Kalau supply side berlebihan ya kita ekspor gitu ya. Oke, dan ketika inflasi bisa terjaga dalam level yang sehat, itu menjadi sebuah momentum yang baik pemerintah ketika akan berstrategi untuk membangun ekonomi yang lain. Iya. Terima kasih Mas Firmansyah sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business sore hari ini.